Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh, iya. Bagaimana Mas? Iya, Mas. Rencananya sih mau nyerahin diri bertiga ini. Siap. Terus? Nyerahin diri kan kita kan saking gugupnya ya di sini ya digerebek-gerebek terus gitu. Siap. Makanya daripada tetap di company lebih baik ya di udah gini dah apa namanya udah nggak betah di sini tuh. Oke. Sudah? Atau masih ada yang mau diceritakan? Boleh cerita dulu sama. Ya, saya mau nanya satu lagi, Mas. Seandainya kan saya nonton channel YouTube-nya Mas Sandro kan. Siap. Saya nanti kalau kita ke Kaulun B nyerahin diri itu dikasih apa namanya surat jalan apa enggak pas kita nyerahin pertama ke sananya tuh. Ya udah. Oke. Oke. Saya cerita pengalaman saya prosedur aja ya, yang pernah cerita ke saya yang saya juga anterin. Jadi kalau proses menyerahkan diri itu begini Pak. Sampean misalnya bertiga datang ke Kaulun B, ke Sky Tower di Kaulun B, entah nggak tahu itu di lantai berapa, 4 atau 5 atau lupa. Nah, sampean mendaftarkan saya mau menyerahkan diri. Nanti biasanya antri banyak di situ. Kemudian didata semuanya, terus sampean habis itu dikasih tanggal sekian datang ke kantor ini. Sampean ikuti aja aturannya itu dulu. Terus habis itu sampean disuruh pulang. Nah, saya nggak tahu overstay sampean semuanya bertiga itu sudah berapa lama? Rata-rata 1 tahun 2 bulan kalau rencananya bulan 6 ya. Oke, siap. Kalau cuma 1 tahun 2 bulan ya mudah-mudahan sih, saya sekali lagi karena ini yang menentukan adalah imigrasi di Kaulun B bukan saya. Yang mudah-mudahan nggak pakai acara di penjara. Intinya. Nah, setelah sampean masuk ke sana ada instruksi berikutnya, sampean disuruh ke mana, sampean ikuti aja itu alurnya. Mungkin itu adalah jadwal interview persidangan sampean atau mungkin jadwal masih melaporkan apakah benar-benar sampean melakukan ini dan melakukan kesalahan ini dan semuanya dijawab ya selesai dan saya mau pulang. Dan biasanya nanti sampean juga akan ditanya pulangnya bayar sendiri atau pulang deportasi bersama-sama. Kan seperti itu. Nah, sampean ikuti semuanya, persidangan sudah semua selesai kelar. Kalau paspor sampean masih hidup ya aman. Tapi kalau paspor sampean mati pasti akan disuruh minta SPLP. Jadinya proses itu aslinya sebenarnya sangat gampang dan mudah. Cuman kadang-kadang ketakutan itu yang membuat kitanya jadi mumet. Nggak perlu takut. Bener, Mas. Nggak perlu takut, sampean menyerahkan diri. Kalau sampean kooperatif, kalau di Hongkong itu kooperatif, itu tidak akan ada masalah. Tapi kalau kita bandel dan ngeyel, terus ketangkep, ya resikonya nggak ada masalah. Kan seperti itu. Halo? Berarti itu Mas nggak ada penjelasannya, berarti itu yang itu kan maksudnya ini saya mau tahu yang itunya aja Mas. Pas pertama kita nyerahin itu dikasih enggaknya itu surat jalannya itu takutnya kan kita ketangkep lagi gitu. Loh kan pasti ada sampean dikasih terima, tanda terima. Bahwa sampean sudah menyerahkan. Sampean dalam pengurusan. Ya sampean tanya sama mereka, sampean minta. Pastinya mereka akan memberikan informasi itu. Kalau sampean ketangkep lagi setelah dari sana, kan otomatis data sampean udah masuk bahwa sampean ongoing proses. Oh, berarti udah ada berarti. Ya saya nggak bisa memastikan, tapi setelah sampean laporan resmi dari mereka, maka sampean ongoing proses gitu loh. Bisa dipahami nggak? Bisa Mas. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir karena intinya kalau sampean membawa informasi sudah menyerahkan diri, sebenarnya nggak informasi nggak menyerahkan diri, sampean begitu ketangkep sampean sodorin aja semuanya. Saya udah ke Kaulun B, oh ya sudah pasti akan dibiarin. Data di Kaulun B juga ada kalau sampean punya identitas ditunjukin.
Tanda terimanya pasti ada kalau sampean habis laporan. Kalau nggak ada ya sampean ngomong ke mereka. Aku nanti kalau di luar ditangkap lagi, kalau aku sudah lapor apakah dibiarkan, apakah ditangkap. Nah, sampean boleh bertanya sama mereka begitu. Ada Halo? penerjemahannya di sana? Ya saya kurang tahu masih. Makanya kemarin ada anak yang lapor nggak diapa-apain. Tak tanyain dia ternyata nggak bisa bahasanya dan nggak ngerti sama sekali. Terus aku kon kudu piye? Saya harus bagaimana kalau sampean nggak mengerti bahasanya mereka? Lah iya kan soalnya kita kan datang ke sininya bisa turis gitu kan. Paling ya mentok-mentoknya ya 10% bahasa Inggrisnya doang kita tahu. Ya sudah, sampean suruh dia nulis sesuatu ya sampean translatein. Karena ini kendalanya banyak teman-teman yang overstay. Karena dia modalnya modal nekat, bahasanya kurang, giliran ikut alur dan prosedur bingung, takut, ABCD bla 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 bla. Ya kalau kita udah salah ya diakui aja, didengarkan baik-baik, ditanya kalau kitanya masih nggak ngerti, sampai kita memahami alurnya mereka. Begitu masih. Karena sekali lagi gambaran dari saya itu hanya gambaran umum. Saya tidak bisa memberikan detail keputusan atas satu persatu karena saya bukan pegawainya imigrasi. Jadi konteks gambaran saya itu adalah secara umum. Nggak bisa by detail satu persatu. Wong 2 orang, 3 orang yang laporan ke saya itu dengan tahun yang hampir sama pun penyelesaiannya beda-beda. Makanya sampean nggak usah takut, sampean nggak usah khawatir, jalanin aja, udah selesai. Dengan sampean menjalani, sampean akan memahami pertanyaan-pertanyaan sampean itu akan terjawab dengan sendirinya. Iya mas. Nggak perlu bingung. Hong Kong ini baik, yang nggak baik kita. Duh, Iya. kok sampean ketawa kan bener toh? Sampean budal Ya, pakai bener, tulis. ya, Mas. Terus, Tanya yang nggak benar. nah, tapi sampean mau telepon menanyakan prosedur kan ya sudah, sampean juga ya sudah selesai. Artinya ya sudah kita harus pahami resiko itu. Nggak apa-apa, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Pelan-pelan, nggak disiksa, nggak dibunuh, nggak dipukuli. Jadi nggak usah khawatir. Buktinya yang kemarin juga laporan ngaho-ngaho. Kalau untuk yang sidang dan interview itu biasanya ada didampingi penterjemah biasanya. Tapi apapun itu jalani saja, adepi saja. Enggak, sampean enggak akan dibantai, dipukuli, dikepruin, enggak. Yang ada paling bingung mergo gak ngerti. Halo? Sepengalamannya Mas tuh yang pernah ngelapor ke Masnya itu pernah yang ada di penjara nggak? Ada. Itu Di konten saya ada. Sampean cari yang judulnya overstay. Proses pulang dengan baik dan benar. Sampean lihat itu. Pokoknya overstay menyerahkan diri. Kata kuncinya itu sampean dengerin itu semua. ya udah dengerin semua tuh Mas, semua channel Mas saya udah ini. Mas Andrew, ini sama-sama orang Jawa kok sampai ini banyak nih. Duh, lah ya kan ada itu penjelasannya. Kalau sampai sudah denger kan pastinya paham. Ya paham, tapi kan maksud saya itu ya apa namanya? Paling jelas ya langsung ngomong sama orangnya gitu. Ya Makanya nggak saya apa-apa. WA Ya. langsung tadi. Makanya saran saya, sampean datangi aja, baru nanti sampean akan tahu. Mereka akan ngapain sampean, itu loh. Paham nggak? Dan nggak perlu ada ketakutan. Wis, saya pastikan. Iya. Nggak perlu ada takut. Bukti sampean menyerahkan diri itu adalah bukti bahwa sampean kooperatif. Melaporkan diri sampean sendiri. Bisa dipahami kan? Bisa Mas, bisa. Nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah bingung. Udah bareng-bareng aja berangkat bertiga. Apapun yang akan terjadi hadapi. Nggak akan disembelih kok Mas. Nggak akan dianiaya. Tenang. Masalahnya,
Masalahnya kita tuh nggak pernah keluar Hong Kong, taunya di sini doang, nggak pernah keluar. Jujur nggak pernah keluar Mas, taunya di rumah kerja itu doang. Ya Saking wis, takutnya nggak pernah keluar. ya sudah kalau sampean nggak mau keluar ya sudah, tetap lanjut aja kerja, kumpulin duit, nggak usah nyerahin diri sampai nanti kaya, sampai ketangkep sendiri. Kalau sampean mau lapor aja bingung. Lah aku kudu piye Mas? Saya itu harus bagaimana jadi orang? Kalau saya sudah ngasih tahu sama sampean, sampean yang masih takut, nggak pernah keluar, nggak bisa ngapa-ngapain, masa saya nuntun sampean? Kan nggak mungkin juga. Saya di Indonesia soalnya. Oh, bukannya di Hong Kong sekarang? Saya tidak di Hong Kong sekarang masih. Kalau ataupun di Hong Kong pula pun saya juga nggak bisa bawa sampean, kecuali ya kan aku disangoni. Nah itu ada soal beda itu, karena aku keluar kalau bojoku ngomong gak nggawa duit lah, aku dimarahin masih. Setoran mana ngono masih. Ya nggak apa-apa, kita tuh ngerti. Kalau orang bantu ya mesti ada ininya. Nah, ya sudah. Nanti kalau sampean mau nunggu saya, tunggu saya balik di Hong Kong dulu baru sampean nyerahin diri, biar lebih enak. Masuk ah? Kapan rencananya ke sini? 14 Maret bulan depan. Wis. Oh, ya wis. Nah, lanjut kerja aja dulu ya kan, kumpulin semuanya biar pulangnya agak lebih banyak dolarnya. Semangat udah sampai semaput. Iya, Mas. Siap? Oke? Siap. Oke. Semangat ya Mas. Semangat kerjanya. Iya, Mas. Irit-irit Ya. duitnya jangan digunakan hal-hal yang nggak benar, oke? Iya, kita orang baik kok, nggak pernah gini-gini kok. Iya, lanjut kerja aja kalau orang baik, nggak usah nyerahin diri Mas. 10 tahun gitu lebih enak. Biar duitnya ngumpul banyak. Jangan loh. Ada bojo anak di rumah. Oke, siap. Siap laksanakan Mas. Ya. Ye, sehat selalu Mas semuanya ya. Bertiga baik-baik ya. Oke. Sampai ketemu di Hong Kong. Oke. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren. Jadi ini menyerahkan diri bingung. Gak apa-apa ya. Namanya juga kalau sudah titik, kalau setahun eman lah, 10 tahun lah. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.